Siapa juara? Rojis pasti juara. To have another language is to possess a second soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Rojis, perkenalkan saya Alisa dan kembali lagi di podcast Siapa Juara? Rojis pasti juara. Nah Sobat Rojis, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamu kita kali ini, mereka punya pengalaman yang gak kalah menarik. Mereka ini ahli dalam bidang bahasa asing. Wah, kira-kira bahasa apa aja ya? Biar gak lama-lama, mari kita sambut bintang tamu kita. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Wah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, semangat semua ya. Semangat dong. Kenal dulu dong biar teman-teman yang di rumah pada tahu. Iya. Main nama Isa Sikirana Mahesa Putri Iwohna Insi Dewarjo Un'i bin Noin Klase Alfarisi. Minasan konnichiwa. Watashi wa Saida-chan Eru Karimano tomoshimasu. 15歳です。2年生のOmaru Hayamu desu. Surabayaから来ました。よろしくお願いします。 Hello everyone, my name is Alifia Mutasabita and you can just call me Livi. I came from the class of Al-Ayubi and I'm from Bekasi. And thank you so much for asking me to come here to be one of your guests for this podcast. Iya, makasih juga ya Livi. Kalau boleh tahu tadi kalian bahasa apa sih itu? Kalau aku pakai bahasa Jerman. Bahasa Jerman ya. Iya. Bahasa Jerman tuh yang Berlin itu. Ya, itu salah satu kota terbesarnya di sana gitu. Oke. Aku mau jelasin sapaannya tadi. Oke, sapanya gimana Nah, tadi? tadi kan aku pakai sapaannya moin gitu kan. Moin, Nah. lucu ya. Nah, moin ini sapaan tapi buat umum. Jadi kapan aja bisa kita menggunakan moin. Nah, tapi selain moin ada sapaan lagi buat tergantung waktunya. Kayak Guten Morgen buat selamat pagi, Guten Tag selamat siang, Guten Nacht selamat malam gitu. Oh, jadi kayak guten kayak good Iya, night gitu. iya, Guten Nacht benar. gitu. Mirip-mirip sama English ya. Iya. Oke, kalau tadi Jihan pakai bahasa apa nih? Kayaknya kalau buat temen-temen yang sering nonton anime tahu sih. Ya. Jadi aku tadi pakai bahasa Jepang. Oke, bahasa Jepang. Tadi pakai salam yang gimana? Pakai konnichiwa. Konnichiwa. Itu umum. Terus kalau untuk selamat pagi itu ohayo gozaimasu. Ohayo gitu. Ohayo tuh kayak selamat pagi. Kalau Iya. konnichiwa tuh kayak hai gitu ya. Buat umumnya. Oke, Terus oke. kalau untuk malamnya itu konbanwa gitu. Konbanwa. Konbanwa gitu. Lucu nih, keren gitu. Kalau Livi ini tadi kayak native nih, aduh. Kalau bahasa Inggris tadi itu aku bahasa Inggris. Terus aku tadi sapaannya pakai hello, it's nice to meet you. Itu tuh kayak halo aku senang bertemu denganmu. Itu emang buat umum aja biar lebih santai. Tapi tadi Livi tuh pronunciation-nya bagus banget ya. Iya sih, benar. Udah kayak orang Inggris. Kayak orang Inggris ya. Kalau aku yang ngomong kayaknya medok nih. Nah, kalau boleh tahu kalian tadi udah belajar bahasa asing itu sejak kapan sih? Kalau dari Livi. Ayo Livi dulu. Aku udah belajar bahasa Inggris dari kecil. Itu tadi kan awal-awal aku jelasin ya, di yang introduction-nya aku jelasin kalau aku dari Bekasi. Tapi sebenarnya aku tuh asli orang Surabaya. Oke, orang Surabaya ke Bekasi pindah ini. Iya, gara-gara kerjaannya papa, kantornya itu harus dipindah ke Jakarta. Jadi beda department nih. Oke. Habis itu, jadi dari itu aku kelihatannya kehilangan kemampuan ngomong bahasa Jawa. Aduh, Iya. tapi sampai sekarang nggak bisa bahasa Jawa. Ya ngerti, tapi kalau ngomong itu kelihatannya medoknya nggak kerasa. Kalau di kamar ini kan kita sekamar ya, dia kalau diajar bahasa Jepang Jawa. Bahasa Jawa itu dia balasnya pakai bahasa Inggris kayak lebih bahasa Inggris. Oke. Jadi Livi udah tinggal di Bekasi itu sejak kapan? Sejak umur 5 tahun. 5 tahun di Bekasi sampai sekarang kan? Iya, sampai sekarang masih di sana. Oke. Ini Livi belajar bahasa Inggris itu emang kemampuan sendiri atau gimana? Itu sebenarnya dipengaruhi juga sama sama Orang tua gitu. ya sama orang tua Orang juga tua, sih. Soalnya mamaku tuh dulu itu sering banget keluar negeri. Aduh. Jadi kayak Jadi pernah keluar negeri tapi? aku nggak pernah. Gak diajar Liv.
Enggak, soalnya aku belum lahir. Belum lahir, masih kecil ya mungkin. Iya, jadi itu mama juga sering kelihatannya nggak tahu ya sebenarnya emang mama yang mau aku semua anaknya bisa bahasa Inggris apa emang mama iseng-iseng aja. Jadi dulu itu juga di rumah nenek yang pas masih di Surabaya itu tontonannya tuh di kabel semua. Jadi ya setiap hari nyalain TV bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia itu jarang. Biasanya kan TV internasional ya. Jadi kalau saya nonton Mickey Mouse nih pakai bahasa Inggris itu. Iya. Keren ya. Nggak pernah nonton Upin Ipin? Pernah lah. Upin Ipin versi bahasa Inggris. Iya. Iya, biasanya itu ada yang di-dub jadi bahasa Inggris. Jihan nih Jihan. Dari aku sendiri itu jadi pas masa kecil tuh aku tinggalnya di Jepang. Nah, Kecil tinggalnya di Jepang. Iya. Lahirnya di Indonesia atau di Jepang? Di Indonesia, tapi pas umur 3 tahun itu ikut orang tua pindah ke Jepang karena kebetulan tuh dapat beasiswa S2 sama S3 di sana. Orang tuanya Jihan. Iya. Kalau abiku sendiri tuh dapat S2 sama S3, kalau bundaku ini dapat pertukaran pelajar di sana. Oh keren, ini keren. Jadi orang tuanya Livi kuliah di Jepang situ. Jihan. Tuker. Jadi orang tuanya Jihan tuh tinggal dan kuliah di sana gitu. Iya, kuliah di sana. Oh keren. Kuliah sampai kapan itu? Atau emang dari S1 atau? Awalnya tuh kalau abiku tuh S1-nya itu dapat beasiswa di ITS, terus S2-nya itu kebetulan dapatnya di Jepang di Hokkaido University, sama ternyata S3-nya juga dapat. Jadi akhirnya ada di sana. Kalau bundaku sendiri itu S1-nya beasiswa di UNER, tapi dapat pertukaran pelajarnya di sana di Hokkaido University juga di jurusan psikolog. Oh keren. Berarti Jihan Gak bisa bohong. Gak bisa bohong ya. Iya. Wah keren sih Jihan, keluarganya Jepang ya. Pas Jihan pertama kali kesana kaget gak nih sama budayanya terus bahasanya juga? Kaget banget soalnya apa ya, mereka orang Jepang tuh bersihan, lingkungannya tuh benar-benar bersih dan disiplin banget. Jadi kalau pernah pas itu tuh aku lupa buang sampah, buang ini kulit pisang dan mereka tuh kayak langsung Jihan-san, jangan lupa di mana gitu. Pokoknya pakai bahasa Jepang tapi aku nggak ngerti dan aku malah balesnya pakai bahasa Indo. Dulu pas itu kayak gitu. Iya, tapi akhirnya pakai ini bahasa tangan, icat kayak gitu. Refleks gitu ya. Iya, gitu kayak gitu. Oh iya, katanya di Jepang itu selokannya ada ikannya ya. Iya, ada ikan koinya, saking bersihnya. Itu beneran? Iya, dan kalau di Jepang tuh kita siswa itu nggak boleh bawa botol minum. Kalau di sekolahku sih nggak tahu lagi. Kalau di sekolahku itu nggak boleh bawa botol minum. Jadi kita minum tuh langsung dari keran. Dari keran. Dan itu kita boleh minum air itu pas jam istirahat aja. Dan kalau makan siang itu kita minumnya susu kotak. Susu. Keren ya. Tapi di Indo juga ada loh ikannya, bersih kaca tapi. Ya nggak salah sih. Nggak salah. Iya. Ya oke. Kira-kiraan. Kalau aku beda banget sama mereka berdua ini. Kan Livi kan sama Jian juga karena keluarganya gitu kan. Terus Livi juga tontonannya kan udah gitu ya dulu ya. Aku dulu gak ada tontonan bahasa Jerman gitu kan. Dulu kan nonton Upin Ipin gitu lah. Iya gitu. Jadi ya awal mula belajar bahasa Jerman ya awal dibentuk PSDP ini. Kurang lebih ini 1,5 tahun ya kalau nggak salah. Pas ada sosialisasi itu iya, ya. kan banyak apa itu pilihan PSDP-nya kan ya. Iya, ada. Entah kenapa aku lebih tertarik ke sport Jerman gitu. Oke. Jadi ya mulai dari situ aku ya belajar gitulah. Meskipun gak bisa gitu, dikit-dikit lah nyoba gitu. Siapa tahu dapat beasiswa. Tapi Iya. tapi Kiran sekarang kan awal-awal tuh coba-coba ya, ternyata ketagihan gitu bahasa Jerman. Sering menang ya. Oke. Kalian ini motivasinya buat belajar bahasa Jerman, Jepang, Inggris tuh kenapa sih? Kenapa harus bahasa itu gitu? Padahal kan masih banyak bahasa lain gitu kan? Kalau awal motivasi kan juga awalnya belajar kan juga ini ya Gabut ya? Gabut kan disuruh milih PSDP jadi ya udahlah coba Jerman lah. Masuk ya ini apa namanya kan mulanya juga gak tahu kan ya akhirnya belajar terus akhirnya juga termotivasi ini lama-lama kayak ayo banyakin vocabnya, ayo belajar gamernya gitu. Jadi ya kayak gitulah. Jadi kayak termotivasi karena teman-teman juga nggak sih? Iya bisa gitu. Kan lingkungan juga berpengaruh banget sih kayak gitu. Iya keren. Kalau Livi. Aku itu soalnya emang bahasa Inggris itu kan emang bahasa universal ya.
sebagian orang itu kalau misalnya kita mau ngomong sama orang yang bukan dari negara kita sendiri itu biasanya tuh kita ngomong pakai bahasa Inggris. Makanya dari itu tuh, soalnya aku pingin keluar negeri, aku tuh iri loh sama kok mama udah bisa keluar negeri, udah kesini, udah kesana kesini, kok aku belum pernah gitu. Sampai aku pernah komplain ke mama kok nggak pernah ngajak aku keluar negeri. Ya cuma soalnya iya gitu nanti gitu ya. Nanti kalau udah ada uangnya. Aduh. Soalnya adik-adik juga masih kecil. Oh, ini punya adik ini? Iya, adiknya 2. Oke. Cewek sama cowok. Itu juga bisa bahasa Inggris itu? Iya. Itu tuh, ya Allah, saya emang tontonnya sekarang juga TV kabel. TV kabel. Masih bertahan ya TV Iya. kabelnya. Itu juga gara-gara aku punya sepupu blasteran. Oke, sepupu blasteran mana itu? Itali. Oh, jauh banget ya. Iya, gak tahu itu gimana tanteku bisa ketemu sama omku itu. Aduh. Nah, itu dulu tuh terakhir kali ketemu itu yang tatap muka kayak gini ya. Itu tuh yang pas aku masih kecil lah, masih 7 tahunan apa mungkin Masih lebih kecil TK lagi. ya? Iya, masih TK atau nggak kelas 1 aku lupa. Itu tuh kan emang belum pernah ketemu ya, jadi itu masih canggung. Waktu tiba-tiba tuh omku dateng, habis itu nanyain gini apa? Rivi, can you speak English? Aku ngerti. Ya udah ya, makanya emang aku kan orangnya emang canggungan ya. Kalau emang belum pernah ketemu sama orang yang belum kenal gitu ya. Kenal. Padahal itu om sendiri. Tapi omnya bisa bahasa Indonesia? Bisa dikit-dikit. Oh, jadi kayak ngomongnya pas ngomong sama Livi tuh kayak campur-campur English Indo gitu ya? Akhirnya ya ditanya kayak gitu, aku yang ganggu-ganggu doang. Tapi akhirnya tuh aku ngobrol-ngobrol sama sepupuku kan ada 2 ya. Blasteran juga itu? Cowok, iya, cewek sama cowok. Jadi kan gara-gara yang dari awalnya emang Inggris itu emang gara-gara pengaruh keluarga, dan emang aku sebenarnya tuh nggak pernah minat buat belajar bahasa Inggris gitu. More deep ke Inggris. Tapi akhirnya tuh gara-gara itu akhirnya jadi lebih tertarik lagi. Sekarang keren Livi. Iya, keren loh sekarang. Keren. Kalau aku Jihan. sendiri itu terpengaruh sama keluarga sendiri. Jadi keluarga besarku itu punya mindset sendiri. Jadi tiap anggota keluarga tuh selalu ditanamin mindset yang mindsetnya tuh kayak gini. Kalau bisa lebih itu kenapa harus biasa-biasa aja? Kayak gitu. extraordinary ya. Ya, jadi pas itu tuh kebanyakan sepupu aku, kalau nggak tante-tante aku yang mau kuliah, mau ambil kuliah di mana, itu tuh selalu dibilangin, kamu kalau bisa di luar negeri ya di luar negeri aja, coba berusaha dulu gitu. Dan kebanyakan tante-tanteku sama sepupuku ini udah ada yang di Al Azhar, terus di Al Azhar Mesir. Ya, di Mesir, terus ada yang di Jepang juga. Terus ada yang di Malaysia juga. Dan itu semua juga karena mindsetnya, apalagi orang tua aku sendiri kayak gitu. Iya, orang tuanya aja sekolahnya di Jepang ya, kuliahnya. Iya. Apalagi kan kalau kan masa kecilnya emang dihabisin di Jepang ya dulu aku, makanya udah ada bekal. Terus kata bundaku, kamu udah punya bekal, ditambahin lagi gitu biar bisa kuliah di Jepang. Ya gitu. amin. Ya. Di Hokkaido juga ya. Pengennya sih di Hokkaido, kalau bisa di Hokkaido, kalau enggak ya di Waseda kayak Jerome Oh, Pauling. Jerome Pauling ya. Oke. Nanti kalau kamu udah ke sana, jangan lupa ajak aku ke sana loh. Iya. Jadi translator kita nanti ini. Iya benar. Oke. Kesulitannya dalam belajar bahasa Jerman, Jepang. Ilmu ini apa sih kira-kira? Kalau kesulitan ya pasti ada lah ya, apalagi di bahasa Jerman kan, kayak asing banget gitu kan. Soalnya di sekolah juga gak ada program Jerman Day gitu kan. Di kan ada English Day. Kalau Jerman Day kayaknya nggak ada yang ngomong itu. Iya. Jadi awal mula kesulitannya ya di ini aja, di vocabnya. Ya kan vocabnya kan asing banget gitu kan buat didengar di telinga, apalagi kita orang Indonesia gitu kan. Baru gitu ya. Iya, grammarnya juga kan beda sama bahasa Inggris gitu kan. Tapi tetap ada kayak waktu kayak misalnya past gitu, future, verb one, ya, verb verb one two tuh gitu. ya ada gitu. Sama kurang lebih ya itu aja gitu. Tapi katanya Jerman sama Inggris tuh mirip-mirip gak sih? Iya, mungkin ada beberapa kosakata yang mirip ya. Kayak contoh, sekolah ini bahasa Jermannya apa? Schule. Schule. Kalau bahasa Ini kayak school ya. school kan, Ya. Schule. Tadi juga Guten Morgen. Guten Morgen kayak good morning, ya mirip-mirip gitu. Iya. Oke.
Nah, kira-kira kalian ada nggak nih keinginan buat belajar bahasa lain gitu selain Jerman, Jepang, sama English? Aku kalau belajar bahasa lain ya, ini tuh semuanya thanks to novel. Kalau aku nggak pernah ketemu novel ini, aku nggak bakal tertarik sama belajar itu ya. Pak novel apa tuh sampai Livi pingin buat belajar nih? Percy Jackson. Aduh, Percy Jackson yang ada filmnya tuh nggak sih? Iya, ada Iya, filmnya. iya. Awal-awal into novelnya tuh ya gara-gara filmnya itu. Jadi kan filmnya cuma ada 1-2, jadi aku langsung skip kan nomor 3. Maksudnya beda, tapi ya udahlah, daripada ya soalnya udah tahu alurnya kayak gini nanti jadinya. Nah itu tuh kan mereka kan tentang dewa-dewi Yunani Romawi, makanya itu tuh jadi penasaran, pingin deh bahasa Yunani gitu ya. belajar bahasa Yunani, soalnya tulisannya tuh juga Keren banget ya. gitu loh. Jadi dia tuh ada 2 form, kayak ada 2 bentuk yang apa yang emang buat di Yunani kuno dulu sama yang sekarang udah dimodifikasi. Emang ada yang masih sama, tapi sebagian besar itu udah banyak yang ada ininya sih, apa kayak perubahan-perubahannya. Yang keren. Kayak itu juga yang biasanya dijadiin simbol-simbol di apa matematika atau enggak fisika. Kayak ini apa? Beta. Iya, beta. Oh iya, alpha beta ya. Lambda yang ya, ya. ini gamma. Keren. Itu banyak itu. Jadi kayak penasaran, keren ya. Makanya dari itu juga aku akhirnya tuh penasaran belajar apa sejarah, lebih tepatnya itu sejarah yang tentang mitologi dewa-dewi. Keren. Kalau aku nih sama kayak Livi dari Novel juga nih ya. Tahu novel 2578 km. Tahu, ya. tahu. Itu kan novelnya bercerita tentang petualangan ke Eropa gitu kan. Nah, di novelnya ini Kak ada cuplikan-cuplikan bahasa gitu. Nah, bahasanya ini bahasa Prancis gitu. Livi kan juga ngomong tadi penulisannya iya, keren gitu ya. iya. Aku juga ngerasa gitu. Kalau bahasa Prancis tuh penulisannya juga keren gitu. Selain tulisannya juga pelafalannya. Terus Iya. Prancis juga estetik gak sih? Iya bener. Kota terromantis ya? Iya. Iya kan? Yang lebih tepatnya Parisnya. Oh iya, Parisnya. Iya. Parisnya. Sama selain itu juga dulu tuh bahasa Prancis tuh bahasa internasional pertama karena dulu tuh ada kayak sejarahnya gitu. Semua kerajaan di Eropa itu dulu tuh pakai bahasa Prancis kecuali Spanyol gitu. Jadi ya menurutku aku ada ketertarikan khusus lah buat belajar ini bahasa Prancisnya Iya. gitu. Oke, keren. Beda, kalau aku beda dari Livi sama Mbak Kiran. beda. Karin ya. Mbak Kiran ya, beda dari mereka berdua. Kalau aku ini dari keluargaku lagi. Jadi aku punya adik. Nah, adikku ini tuh dia lahirnya emang dari Jepang. Oh, jadi pas Jihan lagi di Jepang tuh adiknya juga lahir? Iya, lahirnya di Jepang dan pas badai salju. Nah, tapi adiknya sekarang sehat-sehat aja kan? Sehat-sehat aja. Nah, dia tuh emang karena udah lahirnya dari situ, asalnya di situ, jadi bahasa Jepangnya lebih fasih daripada aku. Dan pas playgroup sama TK-nya itu, di sekolahnya dia itu udah ada program pembelajaran bahasa asing. Loh, dia sekolah di Jepang juga? Iya, Jerman ya? sempat sekolah di Jepang, tapi pas tengah-tengahnya itu dia pindah ke Indonesia. Kaget gak tuh kira-kira adiknya? Kaget banget, apalagi kan gimana ya, Indonesia itu Iya, jangan Iya. lahirnya di Jepang ya, belum pernah lihat Indonesia. terus program pembelajarannya juga beda jauh gitu. Nah, dari situ kebetulan adikku tuh udah ikut program bahasa Mandarin, pembelajaran bahasa Mandarin. Dan kapan itu karena masih Covid, jadi lewatnya kan lewat Zoom ya. Dan aku sempet nemenin dia buat ikut Zoom, buat ngikutin pembelajarannya. Dan aku denger tuh bahasa Mandarin tuh apa ya, kayak keren. Mereka itu kok misalnya kita salah ngomong panjang pendeknya ya, Udah itu beda artinya arti. udah beda arti. Iya, berarti susah banget ya. Ya, dan adikku tuh sering salah panjang pendeknya dan sering dimarahin sama gurunya juga. Terus juga aku ini tertarik sama huruf-hurufnya Mandarin karena ada beberapa itu yang sama kayak huruf kanji. Oh, Iya, kanji yang ada kanji. 5.000 tadi ya? Iya. 50.000 ya? Ya. Oh ya, tadi aku belum ngasih tau nggak sih huruf-hurufnya Jepang tadi ada berapa aja? Iya, belum ya. belum. Jadi di Jepang itu ada 3 jenis huruf. Yang pertama itu hiragana sama katakana, kanji. Hiragana sama katakana ini terdiri dari 46 huruf. Dia udah hafal? Insya Allah udah hafal. Ya. Dan kalau kanji ini terdiri dari kurang lebih 50.000 huruf. Oke, 50.000. Wow.
Dan aku tertariknya dari huruf-hurufnya mereka itu ada yang sama, makanya kayaknya seru kalau misalnya aku pelajarin gitu, nambah-nambah bahasa kan bisa ya. Semoga aja ada PSDP bahasa Mandarin ya. Amin amin. Iya. Oke ini, katanya kalian habis menang nih, tapi ajang perlombanya tuh kayak gimana sih dalam bahasa-bahasa asing ini tuh? Kalau aku kemarin kan ikut Jerman ini ya, esainya pakai bahasa Jerman gitu. Nulis esai gitu? Iya, ini acara ini ulang tahun ke-70 tahun kerjasama antara Jerman sama Indonesia gitu. Jadi ya dari pihak ini apa namanya kedutaannya di Jerman, kedutaan Jerman di yang Jakarta itu kayak ngeluarin lomba gitu. Nah lombanya ini awalnya aku kira nih buat kategori SMP atau SMA gitu ya. Ya tahu-taunya kayak buat umum gitu. Ya. Jadi kan semuanya kan boleh ikut kan otomatis. Yang kuliah-kuliah juga Iya, udah boleh ikut apalagi ya? yang udah kayak mapan banget bahasa Jermannya gitu kan. Nah itu tema dari esainya itu apa ya? Kemarin aku bikin esainya ini tentang Sister City kerjasama antara Indonesia sama Jerman. Kalau nggak salah Jerman nih kotanya di Berlin, kalau Indonesia itu Bandung. Oke, keren. Kalau aku sendiri itu kemarin ikut lomba sakubun yang diselenggarain sama UGM. Jadi sakubun sendiri itu artinya, kalau saku itu artinya membuat, kalau bun itu artinya kalimat. Jadi kayak membuat kalimat mengenai suatu hal. Kayak cerpen? Ya, kayak cerpen gitu. Dan kemarin itu kedapetan tema cerita tentang hikmah yang bisa didapat dari masa-masa COVID-19 pas karantina. Jadi yang aku dapetin sama masa karantina itu aku masukin semua ke sana. Kayak Tapi dalam bentuk bahasa pas di Jepang. sana ngapain gitu? Ya kayak gitu. Oke, keren. Kalau aku Olimnya bahasa Inggris kan itu emang udah sering ya. Kalau Jerman sama Jepang itu emang aku denger dari teman-temanku emang jarang. Tapi kalau bahasa Inggris itu emang udah sering, soalnya emang di olimpiade itu emang banyak banget gitu ya. Pasti itu biasanya itu matematika, IPA, IPS, Inggris gitu kan. Nah, jadi biasanya itu yang Inggris tuh ya yang commonnya paling seringnya itu dia tuh ini apa sih? Pilihan ganda. Pilihan ganda isinya itu ya kalau grammar, vocab, habis itu reading, itu tuh Writing? writing itu biasanya itu ada di nggak di semuanya sih. Kalau writing itu ada olimpiade Inggris yang emang penyisihan semifinal finalnya itu semuanya itu pilihan ganda. Ada juga yang dibedain per babak per babaknya itu beda. Jadi biasanya itu penyisihan itu tuh ngerjain pilihan ganda, habis itu babak kedua semifinalnya itu biasanya tuh nulis esai pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi habis itu yang ketiganya, babak ketiganya yang finalnya itu tuh biasanya tuh dari esai tadi itu kita presentasikan jadi speech, Langsung dijelasin gitu? iya, padahal kita bukan anak speech. Jadi tuh secara nggak langsung itu ya mau kita anak speech apa bukan ya, pokoknya kita tuh dikasih materi gitu. Pelafalannya harus bagus Iya. ya? Itu juga soalnya bagian dari penilaiannya juga kayak gitu. Keren sih ya, presentasi pakai bahasa Inggris ya. Iya. Oke. Nah ini kalian persiapan dalam lomba Jerman, Jepang, Inggris ini berapa lama sih? Aku kemarin persiapan lombanya H-2 sebelum submit. Amin 2, dadak ya? Itu dadak banget. Dan itu gak bakal nge-expect kalau bakal jadi menang gitu kan. Jadi 2 hari ini hari pertama nih bikin esai dulu, bahasa Indonesianya dulu, ancang-ancangannya lah istilahnya kayak kerangkanya gitu ya. San yang kedua ini dibantu sama Frau buat mentranslatekannya ke bahasa Jerman sekalian nge-submit. Frau itu Frau itu kayak apa ya? Kayak panggilan buat orang yang lebih tua, tapi itu yang perempuan. di Jerman? Iya. Oke, keren. Jadi artinya tuh bukan guru ya berarti. Bukan Ya, sih. aku kira guru. Iya, kira guru. Ya Frau. Tapi bisa juga buat guru, soalnya kan lebih tua juga gitu kan. Iya. Oke. Kalau aku dapat waktu 2 minggu. Nah, satu minggu sih, kayaknya 4-5 hari itu udah nulis, udah jadi naskah ceritanya. Terus minggu depannya lagi itu dibantu sama sensei juga buat mentranslate ke bahasa Jepang. Sensei itu Guru artinya. Oh, Ya, oke. guru. Guru bisa buat cewek sama buat cowok. Bisa. Oke.
kayak gitu. Oke, kalau Livi nih persiapannya ini. Aku ya sebenarnya itu kadang-kadang itu ada yang dadak ya, ada yang udah dikasih tahu dari berminggu-minggu sebelumnya. Nah, ini kira-kira kalian ada rencana ke depan gak nih? Kayak mau apa gitu di ke depannya? Rencana ke depan kalau buat lomba ya pengennya sih ada lah ya, siapa tahu kan bisa Lomba-lomba lagi gitu. Tapi di kalau bahasa Jerman ini kayak lombanya nih jarang banget itu di Indonesia. Minim. Iya. Yang umum juga minim. Minim gitu. Ya kategorinya ya bisa dikatain minim gitulah ya. Nah, selain fokus buat ngejar lomba, di PSDP ini juga ngejar ini sertifikatnya. Sertifikat Gute. Sertifikat Gute itu Ya, jadi Gute itu kayak sebuah lembaga yang banyak itu di mana-mana di seluruh dunia ada gitu. Kalau di Indonesia aku taunya nih di kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta, Bandung gitu. Nah, selain buat ini belajar juga, nah Gute ini juga nyediain bimbingan terus beasiswa buat para pelajar yang mau ke Jerman atau buat ustadz-ustadzah mungkin yang mau ngajar ke Jerman gitulah ya. kayak IELTS sama TOEFL gitu. Ya kayak gitulah. Tingkatannya ini semakin tinggi semakin bagus gitu. Jadi ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu. Jadi paling mentok nih C2. C2 gitu. Iya. Kali ini Kiran mau ngambil buat Ya pegangan sertifikat aja. Siapa tahu kan dapat beasiswa gitu lah ya. Amin. Amin. Nanti ya gampang tinggal nyerahin sertifikatnya aja gitu. Kan habis misalnya kamu sudah belajar ini A1 ya, sudah tamat bukunya. Nanti kamu baru ada bukunya ya, juga? baru bisa lanjut ke A2-nya kalau udah dapat sertifikat A1-nya. Jadi sampai sekarang kan masih A1. Iya, banyak babnya Vivi. banyak babnya ya. Kalau aku sih sama kayak Mbak Kiran tadi itu, untuk lomba-lomba sih kayaknya nunggu ada aja ya, soalnya juga minim. Ya Jerman lagi, Jepang juga minim ya. Ya, minim, apalagi yang lomba kemarin tuh umum dan ya Alhamdulillah menang gitu. Alhamdulillah menang ya. Tapi kalau sekarang ini kayaknya aku lagi fokusin buat ke JLPT. JLPT itu tadi sama kayak yang Jerman tadi apa Gute. Sama-sama kayak TOEFL dan IELTS juga. Nah, itu tuh JLPT itu buat menguji kemampuan bahasa Jepang kita yang buat orang-orang asing. Dan ada tingkatannya juga, yang paling rendah itu N5, N4, N3, N2 sama N1. Nah, kalau misalnya kita dapat sertifikatnya itu bisa ngebantu kita buat dapat beasiswa Jepang, atau kalau mau kerja di sana tuh bisa pakai sertifikat itu. Kayak memudahkan untuk pergi ke Jepang gitu ya. Ya, dan sekarang ini buat N5 kalau kita mau lulus itu harus menguasai minimal tuh 100 kanji, terus 800 kosakata, grammar, vocab, sama listeningnya juga harus oke. Makasih ya buat teman-teman udah mau kita aja sharing-sharing bareng, udah mau ngasih tips and trick juga ya buat teman-teman di rumah. Thank you. Kebanyakan ngomong tadi ya. Ya, Dankeschön. Dankeschön tuh bahasa Jerman. Ya, terima kasih. Gitu. Arigato semuanya. Ya, arigato juga bahasa Jepang. Jepang gitu ya. Terima kasih ya teman-teman. Saya Alisa, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode podcast Sapa Juara berikutnya. Ini jargon dulu. Ayo. Sapa Juara, Prajis pasti juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.